Sahabat jamur, gimana sih caranya agar jamur tiram itu tidak layu dan berbuah lebat? Lah, di video kali ini saya kasihkan tipnya kepada sahabat-sahabat jamur agar jamur tiram Anda itu tidak layu sebelum waktunya pemanenan. Jadi gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke, sahabat-sahabatku, ternyata pertumbuhan jamur tiram ini akan mengalami ketidaknormalan apabila syarat yang dikehendaki itu tidak terpenuhi. Lah, di video kali ini saya akan kasihkan tipnya kepada sahabat-sahabat jamur agar pertumbuhan jamur tiram Anda itu tidak layu sebelum waktunya pemanenan. Oke, yang pertama yang perlu Anda perhatikan agar pertumbuhan jamur tiram Anda itu normal, yang pertama diperhatikan adalah intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya ini memang harus ada di dalam pertumbuhan jamur tiram, karena intensitas cahaya ini biasanya tuh menentukan dari suatu kesegaran jamur tersebut. Cuman apabila intensitas cahaya ini terlalu banyak, maka yang terjadi adalah kelayuan terhadap jamur tiram itu sendiri. Jadi intensitas cahaya yang dibutuhkan ini kisaran 5-10%. Jadi sebisa mungkin itu ada intensitas cahaya, ada cahaya yang masuk ke dalam kumbung itu sendiri. Apabila kumbung itu mengap tanpa adanya intensitas cahaya, maka biasanya jamur tiram itu tidak akan normal pertumbuhannya. Kenapa? Karena salah satu syarat tumbuhnya jamur tiram itu yang dibutuhkan adalah intensitas cahaya matahari. Jadi sebisa mungkin kumbung Anda itu dikasih penyinaran. Jadi ingat, bukan secara langsung penyinarannya, tapi itu biasanya itu kalau menggunakan genteng itu ada namanya genteng kaca. Jadi itu biasanya saya itu menggunakan seperti itu kalau di kumbung saya itu. Itu poin yang pertama yang perlu Anda perhatikan agar pertumbuhan jamur tiram Anda itu tidak layu sebelum dilakukan pemanenan. Ini biasanya itu masih kecil itu sudah layu. Akhirnya apa? Akhirnya dibuang. Karena apa? Karena kebanyakan intensitas cahaya yang masuk di dalam ruangan pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Terus yang kedua adalah penyiraman. Oke, sahabat-sahabatku, penyiraman merupakan salah satu hal terpenting di dalam perawatan backlog. Karena apabila backlog Anda itu tidak disiram, biasanya tuh akan mengalami kemunduran terhadap pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Bahkan bisa-bisa jamur tiram Anda itu tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena penyiraman ini sangat dibutuhkan ketika pada waktu pertumbuhan primordi atau pertumbuhan pinhead. Jadi ini memang sangat-sangat perlu Anda penyiraman. Nah, penyiramannya ini memang sangat berbeda-beda sekali. Ini tergantung di daerah yang Anda membudidayakan. Karena antara di pegunungan dengan di perkotaan itu sangat berbeda antara penyiramannya. Perbedaannya di apa mas perbedaannya? Di faktor kalinya. Biasanya kalau di kumbung saya, ini kebetulan saya itu berada di pegunungan, jadi cukup 1 hari 1 malam itu cukup cuman 1 kali penyiraman. Cuman kalau di perkotaan tuh biasanya teman-teman tuh 2-3 kali penyiraman, karena apa ya, suhunya itu terlalu tinggi. Sedangkan yang dibutuhkan oleh pertumbuhan jamur tiram itu sendiri kisaran kurang lebih antara 21 sampai 23 derajat Celcius. Itu yang dibutuhkan pertumbuhan jamur tiram. Biasanya standarnya sih 21 derajat Celcius itu sudah bagus. Jadi itu memang butuh dingin. Ketika beda dengan perawatan pada proses perjalanannya miselium itu sendiri. Jadi ini saya membahas tentang pertumbuhan pinhead atau pertumbuhan primordi. Jadi ingat, penyiramannya itu dilakukan sesudah dilakukan pemanenan apabila Anda berada di pegunungan. Tapi kalau ada di perkotaan itu biasanya itu pagi sama siang. Kenapa? Karena itu cepat penyerapannya kelembapan itu sangat cepat sekali. Jadi itu bisa-bisa ujung backlog Anda itu mengering, sehingga apabila ujung backlog Anda itu mengering, maka primordi atau pinhead itu akan kesulitan untuk keluar dari ujung backlog tersebut. Jadi sebisa mungkin Anda itu dilakukan penyiraman. Jadi saran saya apabila sahabat-sahabat jamur itu mau melakukan penyiraman, lebih baik Anda itu menggunakan alat yang namanya hygrometer. Hygrometer ini alatnya itu dia mengukur suhu dan kelembapan di suatu ruangan tersebut. Jadi enak, pantauannya tuh enak. Kelembapan yang dibutuhkan oleh oleh jamur tiram pada proses pembuahan itu kisaran 80-90%. Memang sangat-sangat dingin yang dibutuhkan ini. Terus yang ketiga adalah penyemprotan zat perangsang tumbuh.
Jadi ini memang banyak versi para sahabat-sahabat jamur untuk zat-zat perangsang tumbuh ini memang banyak versi. Apakah tanpa menggunakan zat perangsang tumbuh itu tumbuh, Mas? Memang tumbuh ketika persyaratan syarat tumbuhnya jamur tiram itu dipenuhi. Cuman sekarang ini banyak para sahabat-sahabat jamur untuk mengaplikasikan ZPT agar cepat keluar primordi atau cepat keluarnya pinhead itu sendiri. Jadi ini memang ZPT yang digunakan biasanya sejenis auksin dan sitoginin ZPT itu. Jadi terserah sahabat-sahabat jamur tuh mau mengaplikasikan ZPT apa itu terserah. Jadi bebas, yang penting ZPT tersebut itu bisa memberikan manfaat terhadap pertumbuhan jamur tiram yang Anda budidayakan. Jadi terserah, karena sekarang tuh banyak sudah ZPT di luar sana tuh sudah banyak sekali. Jadi sebisa mungkin apabila sahabat-sahabat jamur itu mengalami hal ketidaknormalan suatu pertumbuhan jamur tiram, maka cobalah dilakukan dengan penyemprotan dengan zat perangsang tumbuh ini sendiri. Mungkin insya Allah dengan pengaplikasian ZPT ini bisa mempercepat keluarnya anakan jamur tiram atau sering disebut dengan pinhead atau primordi itu sendiri. Ingat, pengaplikasian ZPT ini harus didukung dengan syarat tumbuhnya jamur tiram itu sendiri. Yang seperti saya sebutkan barusan di awal video, dengan kelembapan dan suhu dan kelembapannya itu sendiri dipenuhi. Insya Allah apabila itu dipenuhi, maka pertumbuhan jamur tiram akan normal. Apabila diaplikasikan ZPT, insya Allah itu lebih bagus biasanya pertumbuhan jamur tiram itu. Meskipun Anda itu mau mengaplikasikan ZPT, cuman kalau syarat tumbuhnya itu tidak terpenuhi, biasanya itu bukan sia-sia sih, tapi ada ketidakpuasan kepada diri kita sendiri ketika kita tuh mengaplikasikan ZPT. Jadi sebisa mungkin antara dua-duanya ini saling berhubungan. Jadi itulah untuk sahabat-sahabat jamur, agar pertumbuhan jamur tiram Anda itu tidak layu dan lebat pada pembuahannya itu sendiri. Jadi sebisa mungkin cobalah dilakukan poin-poin yang ketiga ini sendiri. Oh ya, apabila ada yang mau ditambahi silahkan tulis di kolom komentar, biar ilmu sahabat-sahabat jamur ini bisa bermanfaat untuk sahabat jamur yang lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini, biar sahabat-sahabat jamur itu bisa merasakan ilmu yang dari sahabat-sahabat jamur berikan di kolom komentar di bawah sini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur, khususnya bagi para pemula yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram atau yang mengalami masalah tentang kelayuan terhadap pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Oke, sahabat-sahabatku, apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.